Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al mutaqaddimin al mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dhurriyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah Masjid Al-Kautsar min afatid dunya wal akhirah wa la tasrub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna wasfi' mardana wa sahih asadana wa qawi a'malana wahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat ketua dan pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar, yang terhormat ketua dan pengurus TKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali bertemu dalam kajian ilmu tauhid meskipun terlambat. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak dan Ibu yang dengan tekun menunggu hingga pengajian bisa dimulai. Macet boleh berangkat sampai kemari. Hari ini kita akan melanjutkan kitab Jauharatut Tauhid halaman 71. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna asma'ul azimah pada sifat dari qawluna wa inna asma'u, dan begitu juga menurut ahli sunnah wal jamaah bahwa sesungguhnya setiap nama Allah yang mulia yang jumlahnya ada 99, begitu juga sifat-sifat dari Allah, maksudnya sifat-sifat ma'ani ini semuanya qadim, dan begitu juga sama-sama zat yang tidak ada permulaannya dan bukan hasil makhluk. Ya, terus Wakhtiyaran asma'ul qawiyah ada sifatun bahfadis salamiyah qawluhu wa ikhtarana asma' wa qawluhu wa ikhtarana asma'. Para ulama berbeda pendapat dalam nama dan sifat Allah. Menurut sebagian ulama berbeda pendapat bahwa atas kehendak dirinya sendiri, baik yang ada dalam Al-Quran maupun yang ada dalam hadis. Menurut sebagian Mu'tazilah mengatakan bahwa sifat Allah itu tidak harus atas kehendaknya sendiri. Maka di dalam ini sulit menjelaskan bahwa nama-nama Allah itu atas kehendak dirinya sendiri, baik melalui penjelasan Al-Quran ataupun hadis. Begitu juga dengan sifat-sifat yang di dalam pengertiannya sama seperti nama-nama Allah itu sendiri. Maka tidak boleh menetapkan satu sifat Allah kecuali harus ada keterangan dari sana. Maka
jika harus menjaga atas keterangan-keterangan atau dalil sama'iyah dari Al-Quran dan hadis, seperti menegakkan bahwa Allah itu bersifat oleh sifat qudrah. Itu Allah Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, Innallaha 'ala kulli syai'in qadir, dan keterangan yang lainnya ada dalam Al-Quran. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan melanjutkan kajian ilmu tauhid dari kitab Jauharatut Tauhid. Bagaimana keterangannya kita simak sekarang. Wa indana, dan menurut katanya kita, siapa nih kita? Golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah katanya. Asma'uhu, bahwa nama-nama Allah al-azimah yang agung katanya. Kada, begitu pula sifatu dzatihi, sifat-sifat ma'aninya Allah. Qadimah, itu qadim, tidak ada permulaannya gitu. Gimana maksudnya? Kita lihat keterangannya. Qauluhu wa indana asma'uhu, dan begitu juga menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa sesungguhnya setiap nama Allah yang mulia yang jumlahnya ada 99, begitu juga sifat-sifat zat Allah, maksudnya sifat-sifat ma'ani ini semuanya qadim. Qadim itu terdahulu. Dan begitu juga katanya sama seperti zat yang tidak ada permulaannya dan bukan hasil katanya mewadakkan makhluknya. Gini, kita lihat sekarang. Allah itu ada zatnya, Allah ada sifatnya, katanya. Tapi Allah ada asma'nya, ada namanya. Gitu. Tapi ada yang keempat, Allah punya af'al, perbuatannya. Gitu. Sekarang yang mau dibicarakan asma Allah. Gitu. Allah punya zat, ada zatnya. Setiap zat lazim ada nama yang melekat pada zat itu. Gitu. Sama, Allah juga punya zat, ada zatnya, ada namanya. Katanya. Nama Allah itu yang terdapat dalam Quran ada 99 asma. Gitu ya. Tapi menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, nama Allah tidak terhingga. Gitu. Kenapa tidak terhingga? Sebanyak, seluas, sebesar, seagung pemiliknya. Adapun asma Allah yang ada di Quran 99 ini adalah untuk memudahkan umat, gitu, mengenal, memahami, dan syukur bisa menghafalnya. Gitu. Oleh karena itu, yang sesungguhnya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, nama Allah tidak terhingga. Gitu. Sebanyak, seluas, sebesar, seagung pemiliknya. Gitu. Kalau cuma 99, Allah miskin amat. Gitu. Jadi tidak terhingga. Huruf alif, ba, ta, itu setiap huruf itu nama, mencerminkan nama Allah yang banyak sekali. Gitu. Nah, saking banyaknya tidak terhitung. Gitu. Jadi ini yang al-maktub fil Quran, terdapat dalam Quran. Ini gitu yang tidak terhingga, termaktub pada alam semesta. Karena setiap yang kita lihat itu cermin dari nama Allah yang Maha Besar. Gitu. Nah, Allah juga ada zatnya, kita sudah tahu ini. Allah zatnya Esa. Qul huwallahu ahad. Gitu. Nah,
Sifat Allah juga esa. Gitu. Sama nih esa juga. Gitu. Af'al Allah juga esa. Apa artinya? Kalau Allah zatnya esa, maka sifat yang melekat pada zatnya juga esa. Gitu. Kalau ada sifat manusia atau makhluknya sama dengan sifat Allah, sama dalam nama, tapi beda dalam hakikat. Misalnya, manusia mendengar, Allah mendengar. Gitu. Sama mendengar, cuma beda hakikatnya. Beda hakikatnya mana? Kalau mendengarnya Allah tidak terbatas, sementara mendengarnya manusia ada batasnya. Gitu. Melihat manusia dengan melihatnya Allah beda. Allah melihat tidak terbatas, semua bisa dilihat oleh Allah. Tapi manusia melihat ada batasnya. Gitu. Jadi meskipun namanya sifatnya sama dalam nama, beda dalam hakikat. Af'al Allah juga esa, af'alnya perbuatannya esa. Di mana esanya? Tidak ada satupun perbuatan makhluk yang menyerupai sifat Allah, af'alnya. Tuh. Apa contohnya? Tuh. Kalau manusia melakukan sesuatu, dari mulai kepingin sampai terjadi sesuatu ada proses. Tuh. Ada waktu yang dibutuhkan, ada ruang yang dibutuhkan, ada gerak yang dilakukan, gitu. Baru terjadi af'al perbuatan itu. Tapi kalau Allah enggak, gitu. Idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu, gitu. Jadi beda. Nah, itu sebabnya zat, sifat dan af'alnya di esa dia. Nah, tentang nama ini diperdebatkan. Gitu. Apakah nama ini, gitu, zat ini, nama Allah ini datang dari dirinya sendiri atau memang belakangan? Nah, ulama Ahlussunnah mengatakan nama Allah itu Qadim, sudah terdahulu. Jadi seperti Qadim zatnya. Bisa nggak ikutin? Ulang lagi. Asma Allah itu Qadim, seperti Qadim zatnya. Qadim sifatnya, Qadim af'alnya, gitu. Bukan sesuatu yang baru, gitu. Sudah ada melekat sejak dulu, sudah terdahulu, sejak Allah zatnya terdahulu dibandingkan yang lain-lainnya, gitu. Ini, gitu. Nah, di sini berbeda dengan Mu'tazilah, gitu. Kita lihat sekarang. Waqtira anna asma' tauqifiyah, katanya. Dan dipilih bahwa sesungguhnya nama-nama Allah itu ada tauqifiyah. Tauqifiyah itu sudah tetap, katanya. Langsung, katanya, pelajaran dari Allah, katanya. Kadza sifat, katanya. Begitu pula sifat-sifatnya, fahfadhis sam'iyah. Maka jagalah, peliharalah dalil sam'iyah yang dinukil dari Al-Quran. Jadi seluruhnya kembali pada Quran. Karena kasih keterangan, qauluhu waqtira anna asmahu, para ulama berbeda pendapat dalam nama dan sifat Allah. Menurut sebagian ulama berpendapat bahwa nama Allah itu atas kehendak dirinya. Jadi Allah punya nama sesuai dengan kehendaknya, katanya gitu. Dirinya sendiri, baik yang ada dalam Quran maupun yang ada dalam hadis Nabi, katanya. Menurut sebagian Mu'tazilah mengatakan bahwa sifat Allah itu tidak harus atas kehendak sendirinya. Gitu. Ini bedanya. Jadi menurut Ahlussunnah wal Jamaah, nama Allah, kehendak Allah itu atas kehendaknya sendiri. Jadi Allah punya nama, misalnya Ar-Rahman, misalnya nih, Ar-Rahman, Maha Pemurah. Nama Allah yang Ar-Rahman ini atas kehendaknya. Bisa tangkap nggak tuh? Itu. Memang dia mau namanya Rahman, gitu. Ya, Rahim, Al-Wadud,
Al-Aziz, Al-Ghafur itu atas kehendak Dia gitu. Nah, kalau menurut Mu'tazilah nama Allah ini tidak atas kehendak ini gitu. Yang menyematkan orang gitu. Di sini bedanya. Ahlussunnah mengatakan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang 99 ini adalah atas irodahnya Dia gitu, atas maunya Dia sendiri gitu. Bisa tangkap ya? Bedanya dengan nama kita ada yang ngasih nama. Bapak namanya A, dikasih nama oleh orang tua Bapak gitu. Bukan maunya kita, namanya A, enggak gitu. Misalnya Kim Karma, emang dikasih nama oleh orang tuanya, bukan begitu lahir saya pengen nama Kim Karma, enggak gitu. Kalau Allah enggak, nama Ar-Rahman itu atas kehendak Dia gitu. Sesuai dengan kuasanya, sesuai dengan irodahnya, sesuai dengan kekuasaan kebesarannya gitu. Bisa ikut ya? Nah, gitu. Baik, kita lanjut lagi. Maka di dalam bait ini musannif menjelaskan bahwa nama-nama Allah itu atas kehendak dirinya sendiri, baik melalui penjelasan Al-Quran ataupun hadis. Begitu juga dengan sifat-sifat Allah yang di dalam pengertiannya sama seperti nama-nama Allah itu sendiri. Maka tidak boleh menetapkan satu sifat Allah kecuali harus ada keterangan dari syara'. Misalnya Allah punya sifat kudrat karena ada rujukannya di Quran. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Bisa tangkap nggak tuh? Allah punya sifat iradah, ada ayatnya gitu. Ya, apa misalnya tadi idza arada Allah syai'an ayaqul kun fayakun. Semua yang tercantum dalam sifat-sifat Allah yang wajib itu ada dalam Quran rujukannya gitu. Maka kita harus katanya menjaga atas keterangan-keterangan atau dalil sam'iyah dari Al-Quran dan hadis. Maksudnya setiap penetapan Allah punya sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamu ta'ala binafsi misalnya, itu mesti ada rujukannya. Rujukannya apa? Quran gitu. Misalnya orang bisa menyimpulkan, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan bahwa Allah punya sifat wujud. Dari mana disimpulkan Allah punya sifat wujud? Karena ada dalilnya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma. Kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi serta isi di antara keduanya. Berdasarkan ayat itu disimpulkan, tidak mungkin ada langit, tidak mungkin tidak ada bumi kalau tidak ada penciptanya. Penciptanya pasti bukan langit. Benar nggak? Penciptanya pasti bukan bumi, pasti di luar langit, di luar bumi, itulah Allah gitu. Jadi penetapan bahwa Allah punya sifat wujud, qidam, baqa itu karena ada rujukannya di Quran, bukan karangan manusia. Kalau Mu'tazilah bukan merujuk pada Quran semata-mata, tapi karena penggunaan akal gitu. Itu bedanya. Jelas? Seperti menetapkan bahwa Allah itu tersifati oleh sifat kudrat, yaitu Allah Ta'ala menjelaskan dalam Quran dengan firman-Nya innallaha ala kulli syai'in qadir gitu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan keterangan yang lain kitanya yang ada dalam Quran. Jadi menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah gitu, ini penetapan nama. Sekarang penetapan sifat. Allah punya sifat kudratun, berkuasa. Dari mana orang bisa menyimpulkan Allah punya sifat kuasa? Karena ada ayatnya di Quran. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadirun.
Nah gitu. Karena ada ayat ini, maka disimpulkan Allah punya sifat kudrat kuasa. Jadi menurut Ahlussunnah wal Jamaah, semua yang ada di Quran menjadi rujukan. Bedanya dengan Mu'tazilah. Ahlussunnah wal Jamaah. Bedanya dengan Mu'tazilah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran dulu, baru akal. Bisa tangkap nggak? Jadi kalau ada sesuatu, yang lihat Qurannya dulu, baru akal, gitu. Kalau Mu'tazilah, akal aja dulu, gitu. Ini baru Quran. Itu bedanya tuh. Misalnya Al-Quran mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini asalnya dari sini. Innallaha ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena ada ayat ini di sini, maka akalnya menyimpulkan. Tuh. Kata akal, karena ada ayat ini maka Allah punya sifat berkuasa, gitu. Kalau ini enggak, gitu. Akal dulu dikedepankan, baru Al-Quran. Gitu. Bisa tangkap? Nah, gitu. Para ulama suka ngomong gini, ya, dari dua model ini katanya, mana yang mesti didahulukan? Yang ini yang paling kuat. Kenapa? Karena Quran itu meskipun dua-duanya dari Allah, Quran dari Allah, akal dari Allah, tapi yang pasti terjaga ini nih. Kalau akal manusia masih bisa terkontaminasi, bisa tercemari, gitu. Tapi kalau Quran terjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau yang ini, gitu. Kalau dibandingkan dengan yang ini, kalau saya misalnya kepala saya ini nomor 10 misalnya, bukan minta dibeliin kopi, bukan. Tiba-tiba ada orang ngasih hadiah saya kopiah nomor 8. Begitu dipakai kan nyengcelek. Apa nyengcelek? Nggak muat. Kepala saya 10 dikasih nomor 8, jadi nggak masuk. Kalau Mu'tazilah bilang gitu, kepalanya dirautin aja supaya kopiah bisa masuk, gitu. Kalau Ahlussunnah bilang, kenapa jadi kepala dirautin, kopiahnya diganti nomornya, gitu. Bisa tangkap nggak tuh? Gitu. Ini sama seperti misalnya dulu pernah ada orang tahun 80-an menggagas, kenapa tuh katanya ayat warisan kok laki-laki 2, perempuan 1, samain aja, gitu. Pikirannya gitu. Kenapa? Karena zaman sekarang sudah berubah. Tuh. Kalau ngikutin pikiran itu, maka Qurannya mesti dirubah. Dibikin Quran yang baru dengan aturan laki-laki terima sama dengan yang diterima perempuan. Itu gaya pikiran Mu'tazilah. Kalau Quran dirubah, maka Quran tidak lagi asli. Sama dengan Zabur, dengan Taurat, dengan Injil. Gitu. Ahlussunnah bilang jangan Qurannya dirubah, gitu. Orangnya aja yang menyesuaikan, gitu. Bagi aja sesuai dengan aturan Quran. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1, gitu. Begitu sudah dibagi, ternyata yang dapat 2 ini kesian sama yang dapat 1, gitu. Di situ terbuka peluang bersedekah, gitu. Syariat tidak dilanggar, peluang berbuat baik masih tetap terbuka. Tuh. Kalau Mu'tazilah enggak, ganti aja tuh Quran. Kalau diganti, enggak beda dengan kitab suci lain. Tuh. Jelas? Sama seperti misalnya orang mengatakan Quran itu kalamnya Muhammad. Ya. Kalau kalam Muhammad, kalam manusia. Kalau kalam manusia, maka Quran bukan kitab suci. Yang betul
kalamullah, kalamnya Allah gitu. Di mana bukti kalam Allah? Banyak. Satu, cara turunnya gitu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Quran itu pada malam yang penuh kemuliaan. Turun berarti bukan dari Nabi Muhammad, dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad gitu. Yang kedua, hadis Bukhari bab pertama kitab Sahih Bukhari itu tentang bad'ul wahyi ala Rasulillah, permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah. 7 hadis tuh bicara soal bagaimana caranya wahyu itu turun. Jadi nggak bisa diterima dengan akal sehat maupun dengan dalil kalau dikatakan Quran itu kalamnya manusia dari Allah. Kadang Nabi Muhammad ketemu Jibril langsung dalam wujud asli seperti manusia gitu. Kadang Nabi mendapatkan wahyu seperti mendengar suara gemerincing yang sangat kuat gitu. Kadang Nabi mendapatkan wahyu udaranya sangat dingin tapi keringetan. Tuh kepala ini dahinya penuh dengan keringat, gede-gede keringatnya gitu. Dan yang keempat, testimoni langsung Siti Khadijah yang melihat langsung bagaimana Rasulullah SAW mendapat wahyu itu gitu. Karena dari 7 hadis Bukhari itu sudah bisa dipastikan Quran wahyu gitu. Mana lagi buktinya kalau Quran wahyu? Sepinter apapun manusia, nggak mungkin dia bisa cerita 1000 tahun sebelum dia lahir. Ya nggak? Nabi Muhammad lahir abad ke-5 ke-6 Masehi. Quran bisa bicara 1300 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Nabi Musa. Ketika dikonfirmasi kepada orang Yahudi, benar tuh Quran. Informasi tentang Nabi Musa itu. Quran bisa bicara Nabi Ibrahim yang 4000 tahun yang lalu. Sepinter-pinter manusia nggak mungkin cerita 4000 tahun yang lalu. Tuh, jangan 4000 tahun, minggu lalu lupa. Coba. Ya, saya pernah tanya, saya khotbah Jumat. Saya tanya orang sebelah, Pak, khotib Jumat minggu lalu siapa? Lupa Pak Ustadz. Saya tanya, Bapak soal di mana? Di sini, saya ngumumin. Jadi yang ngumumin dia yang lupa coba, baru seminggu tuh. Belum 1000 tahun. Kalau gitu Quran wahyu, kalam Allah gitu. Itu sebabnya Ahlus Sunnah mengedepankan wahyu dulu baru akal. Ini wahyu nih, ini wahyu. Baru akal. Kalau dia nggak akal dulu baru wahyu. Paham ya? Gitu. Pertanyaannya, kenapa kok akal didahulukan? Kalau Ahlus Sunnah mengatakan akal itu mendukung kebenaran wahyu gitu. Kalau Mu'tazilah bilang akal itu segala-galanya gitu. Sudah terbukti dalam sejarah bahwa akal manusia tidak selalu suci dari pikiran-pikiran yang salah gitu. Ya. Kalau begitu akal nggak bisa dijadikan yang pertama, akal mesti yang kedua setelah wahyu gitu. Jelas ya? Baik. Kita lanjut lagi. Ya. Wa kullu nafsin awhaman tasbiha awilu aw qawil wa tanjiha. Qawlu wa kullu nafsin awham. Di dalam bab ini muslim akan menjelaskan bahwa apabila di dalam Al-Quran maupun yang di dalam hadis ditemukan dapat yang memberi penjelasan yang Keliru, maksudnya ayat-ayat Al-Quran itu menunjukkan bahwa Allah itu babar seperti dalam biadullah mauqa aydihim. Menurut makna yang dekat bahwa tangan Allah di atas tangannya orang yang sedang
dan bayar. Di sini menunjukkan bahwa Allah mempunyai tangan. Kalau Allah berada tangannya, berarti harus ada badannya, karena tidak ada tangan tanpa badan. Sedangkan jika Allah ditiadakan, jika Allah dinyatakan ada, jika Allah tidak dinyatakan ada badannya, berarti sudah menjisimkan Allah. Maka dalam menghadapi ayat seperti ini, para ulama ada dua golongan halal dan golongan salaf. Satu, golongan halal yaitu para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang hidupnya setelah 500 tahun dari zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka berpendapat bahwa ayat Quran yang disebut ayat mutasyabih itu harus ditakwil, maksudnya dibelokkan dari makna yang dekat kepada makna yang jauh. Artinya dalam ayat mutasyabih terdapat lafaz yang mempunyai dua makna. Satu yang dekat dan yang kedua makna yang jauh. Lalu karena tidak menggunakan makna yang dekat berbahayanya, maka gunakanlah makna yang jauh karena ada dalilnya, yaitu daruratnya makna dekat, sehingga jika makna dekat dipaksakan bisa menjadi kufur. Ya, sampai situ dulu ya. Kadang kita simak di pelan-pelan. Wa kullu nassin katanya. Jelaskanlah katanya, atau serahkanlah katanya, setiap nas Al-Qur'an auhama yang memberi dugaan salah atas biha bahwa Allah katanya menyerupai makhluknya. Awilhu, yaitu engkau harus katanya mentakwil, au fawwid katanya, atau tafwid, jelaskan katanya, atau serahkanlah kepada Allah, warum tanzihan, dan harus bertujuan membersihkan. Masih belum jelas tuh kalimatnya. Itu kan kalimat syair, puisi, bait-bait syair. Nah, kayak diterangin, qauluhu wa kullu nasin auhama, di dalam bait ini musannif akan menjelaskan bahwa apabila di dalam Quran maupun yang ada di dalam hadis ditemukan lafaz yang memberi penjelasan yang keliru, maksudnya ayat-ayat Quran itu menunjukkan bahwa Allah itu baru, seperti dalam ayat yadullah fawqa aydihim, menurut makna yang dekat bahwa tangan Allah di atas tangannya orang-orang yang sedang baiat. Di sini menunjukkan bahwa Allah mempunyai tangan. Kalau Allah ada tangannya, berarti harus ada badannya, karena tidak ada tangan tanpa ada badan. Sedangkan jika Allah katanya dinyatakan ada badannya, berarti sudah menjisimkan Allah. Maka dalam menghadapi ayat seperti ini, para ulama ada dua golongan, ya, golongan khalaf dan golongan salaf. Gini, sekarang mau memahami ayat Quran. Bagaimana nih Allah memberikan penjelasan tentang ayat Quran? Ayat Quran itu kalau dilihat ada ayat yang muhkamat, ada ayat mutasyabih. Apa itu ayat muhkamat? Ayat yang tidak ada makna lain kecuali sesuai dengan sebutannya itu. Misalnya ayat-ayat yang terkait dengan hukum, nah, biasanya tuh muhkamat, dia nggak bisa dipaknai lain kecuali itu.
Misalnya ya ayyuhalladzina amanu, katanya. Ya orang beriman katanya ya. Allah memerintahkan atiullah wa atiur rasul, taatilah Allah, taati Rasul gitu. Ada kepatuhan yang mesti dibangun kepada Allah dan kepada Rasul gitu. Atau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ada kan? Ya orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Ayat itu muhkamat, nggak bisa dimakna lain. Maknanya apa? Perintah puasa gitu. Nggak bisa diarti lain. Tapi ada ayat yang mutasyabih, ayat yang samar, samar-samar gitu. Nah, ayat mutasyabihin jadi masalah gitu. Bagaimana memahami ayat yang bunyinya yadullah yadullahi fawqa aydihim. Nih, bagaimana memahami yadullah fawqa aydihim? Kalau makna yang dekat, kata penulis kitab itu, yadun tangan. Tangannya Allah di atas tangan mereka. Bisa tangkap nggak? Kalau dikatakan Allah punya tangan, bermasalah tuh. Kalau gitu Allah nggak beda dengan makhluknya dong. Kalau ada tangannya mesti ada badannya, mesti ada kepalanya, mesti ada kakinya. Segede apa badannya? Di mana berdirinya? Gitu. Bagaimana dengan ayat Quran? Laisa kamitsli syai'un, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Gitu. Jadi memaknai yadullah dengan makna yang dekat. Tuh, makna yang dekat, ini makna yang dekat, ini bermasalah. Gitu. Kalau diikutin makna ini, Allah ada jisimnya, ada bentuk, ada jasadnya, ada jisimnya. Tuh, ada jisimnya namanya, ada jisimnya. Kalau begitu, memahami ayat ini dengan makna yang dekat tidak bisa, mesti yang lebih jauh. Kata penulis kitab itu. Apa itu? Yadullah tidak diarti dengan tangan, tapi kekuasaan Allah gitu. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka manusia gitu. Nah, menetapkan makna yang paling mendekati itu terhadap ayat ini disebut takwil. Takwil namanya. Ini paling mendekati kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Sehebat apapun manusia pasti tunduk pada kuasa Allah. Benar nggak? Gimana? Sehebat apapun manusia dia pasti tunduk pada kuasa Allah. Apa kuasanya? Setiap manusia hidup masih mati. Fir'aun kuasa, perkasa, gagah, kaya raya. Karena dia manusia mati juga dia. Gitu. Kalau begitu, yang paling mendekati adalah dengan pendekatan takwil. Gitu. Ya, itu sebabnya memahami Quran. Nah, ini Quran nih. Tuh, paling sedikit ada metode yang dibangun. Ada memahami Quran secara terjemah. Gitu. Apa tuh terjemah Quran? Mengalih bahasakan dari bahasa asli ke bahasa sasaran. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Itu terjemah namanya. Dia cuma ngasih tahu yang luar doang, yang kulitnya doang. Gitu. Bisa tangkap? Lama-lama pusing juga ngaji nih. Yang jawab itu cuma 2 orang. Kalau terjemah, dia cuma mengungkap makna yang tersurat. Nah, yang tersurat, yang eksplisit. Yang eksplisit.
gitu. Karenanya nggak menjawab persoalan dia. Dia nggak ngejelasin siapa Allah, apa itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahim, gitu. Karena itu memahami Quran dengan terjemah tidak memuaskan, karena tidak menjelaskan isi Quran, gitu. Itu sebabnya ada metode kedua, tafsir. Gitu. Fassara yufassiru tafsir, mengungkap makna yang tersirat, yang implisit. Implisit, yang tersirat. Jadi ada yang tersurat, ada tulisannya, ada yang tersirat di balik tulisan itu. Itu Quran, tafsir tuh. Bismillah, tuh. Apa itu isim? Apa itu nama? Apa itu Allah? Gitu. Dijelasin Allah tuh apa? Ismul Jalalah, la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah, gitu. Allah itu isim jalalah, nama yang mengandung keagungan, yang punya nama cuma dia aja. Tidak ada yang disembah kecuali dia. Itu penjelasan dari Allah itu. Ada di tafsir. Siapa Ar-Rahman? Dijelasin. Itu bersifat umum kepada seluruh makhluknya. Apa itu Ar-Rahim? Itu khas, khusus buat umat yang beriman. Ada penjelasannya. Kalau di sini nggak ada. Gitu. Makanya belajar Al-Quran dari terjemah aja bahaya. Tuh. Jelas? Tapi dua metode ini ketika ketemu dengan ayat ini bermasalah. Kalau diterjemahkan bermasalah, tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi masalah tuh. Ditafsirkan juga bisa bermasalah. Maka digunakan metode yang ketiga, takwil namanya. Apa itu takwil? Menetapkan makna yang paling mendekati. Makna yang paling mendekati dengan ayat ini adalah kekuasaan. Jadi kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka manusia, gitu. Nah, ini lebih dekat ketimbang kalau diterjemahkan dengan tangan Allah. Kalau disebut tangan Allah, kalau gitu Allah kayak manusia dong, ada jisimnya, ada jasmaninya, gitu. Lalu bagaimana dengan ayat Quran? Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah, gitu. Bisa tangkap nggak? Nah, jadi takwil itu dikenal dalam Islam. Contoh nih Pak nih, Allah telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Tanya, summastawa, ada kan? Al-Arsy. Kemudian Allah istawa al-Arsy. Istawa di sini apa maknanya? Gitu. Kalau Ahlussunnah bilang istawa di sini menguasai arsy, gitu. Bukan duduk di arsy tengah-tengok aja. Apa tengah-tengok? Lagi ngapain nih orang Al-Kautsar? Enggak. Sederhana amat, gitu. Allah menguasai arasnya Allah tuh, gitu. Artinya setelah menciptakan langit dan bumi, Allah kemudian menguasai aras itu. Dalam seluruhnya aras itu yang lebih besar dibandingkan langit dan bumi, di bawah kontrolnya Allah, di bawah kendalinya Allah, gitu. Jelas ya? Nanti kalau gitu kita akan mengenal ada ulama salaf, ulama khalaf. Bagaimana pandangannya khalaf dengan salaf ini, gitu. Ini kalau diterangin sekarang nggak pulang-pulang Bapak ntar. Ini aja udah banyak banget, gitu. Jadi tandain dulu ya, sampai takwil, takwil Quran. Jadi belajar tauhid itu kaitannya kemana-mana tuh, sehingga selamat kita kalau ngerti tauhid, ketika memahami Quran juga tidak asal-asalan. Gitu. Jelas ya? Coba sini. Siapa yang belum paham? Gampang kan? Bahwa tulisannya banyak ya maklum aja lah.
Jelas? Jadi belajar tauhid itu banyak menggunakan pertimbangan-pertimbangan logika gitu. Ya. Ya. Dasar-dasar pemikiran gitu ya. Kalau belajar fikih itu amal-amal praktis, sholat kan praktis kelihatan, puasa praktis, haji praktis gitu, kelihatan sesuatu yang kelihatan gitu. Tapi kalau tauhid dia mesti mikir tuh gitu. Makanya dibutuhkan kesungguhan, keseriusan gitu. Kalau enggak udah. Tapi menarik Pak, dengan belajar tafsir ya tauhid ini kita bisa tahu tuh ayat takwil ayat itu gitu. Yadullah fauqa aydihim istawa 'alal arsy kan gitu kan. Kalau memaknanya istawa 'alal arsy, Allah duduk kayak di arsy. Nggak beda sama orang dong. Tuh. Kalau gitu Allah ada ruangannya. Kalau ada ruangannya Allah terbatas. Dia tidak maha kuasa. Padahal ruangan itu penciptanya Allah. Gitu. Yang menciptakan ruang itu Allah. Gitu. Space, time itu Allah semua yang ciptakan. Allah tidak tunduk pada ruangan, tidak tunduk pada waktu. Gitu. Karena ciptaannya Allah itu adalah waktu dan ruangan itu. Jelas ya? Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya dikit-dikit lah. Ini udah lumayan nih, udah halaman 73 ya. Lumayan. Tuh, 73 halaman kan banyak. Gitu. Jadi nggak apa-apa, nanti kalau ini udah selesai ada ganti lagi gitu, ada lagi yang lain, enggak, ada yang lain lagi Pak, setelah ini ada kitab lain lagi gitu, diulang-ulang nanti lama Bapak udah ngerti nggak ngaji gitu ntar. Kitab tauhid kan banyak gitu, nanti ada kitab lain yang memang muktamad, yang kuat dan muktabar gitu. Baik, kita sudahi dulu ya. Kita mohon pada Allah semua yang hadir, keluarga di rumah sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, usahanya maju, anaknya soleh, keluarganya sakinah, dan bisa husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an allimnal Qur'an wa faqihna fid din wa allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar.